tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-447 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Herman Wijaya sebagai Samara, Neni sebagai istri Nambi, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Kris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nambi, yang juga biasa dipanggil Tambi, yang artinya papan kayu keras, berdiri tegak di ruangan pendopo istana Kadipaten Lamajang. Pedangnya yang besar tergenggam di tangan. Sementara itu istrinya, Nyai Patih Nambi dan Samara, duduk bersila. Mereka menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Aku akan bertarung mempertaruhkan nyawaku untuk kehormatan bumi Lamajang. Biar 10.000 prajurit Majapahit menghadang di depan, 10.000 di belakang, dan 10.000 di samping kiri kanan. Nambi tak akan mundur barang setapak. Satu muk batuk sanyari bumi. Setiap jengkal tanah akan kupertahankan sampai titik darah penghabisan.
Kian Mapatih Nambi yang sekarang sedang bersiap-siap menghadapi serbuan bala tentara Majapahit kembali duduk bersila di sebelah istrinya. Adisamara, Iya, Kakang Nambi. sebenarnya ini semua adalah persoalan pribadiku dengan Gusti Prabu Jayanegara. Sebenarnya aku tak ingin melibatkan siapa-siapa. Karena itu Adisamara, mumpung belum terlambat, kau masih bisa pergi menghindar. Apa maksudmu, Kakang Nambi? Kau mempunyai kebebasan untuk menentukan sikapmu, Adisamara. Jangan sungkan-sungkan kepadaku. Aku tidak bermaksud memojokkanmu. Kalau memang kau ragu-ragu, aku tidak akan memaksamu berperang di pihak Lamajang. Kakang Nambi, aku memang bukan orang Lamajang. Kalau toh aku berdiri di pihak Lamajang, karena aku bertekad memerangi segala tindak kejahatan, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan. Jangan tersinggung, Adisamara. Aku bermaksud baik. Kusambut maksud baikmu dengan terharu, Kakang Nambi. Tapi kau tidak perlu meragukan kesetiaanku. Apalagi sekarang teman-teman kita sudah tewas. Aku pun tidak akan mundur barang setapak. Kakang Nambi, marilah kita bela kehormatan bumi Lamajang dengan darah dan nyawa. Mungkin kita tidak akan menang dalam peperangan besar ini. Tapi setidak-tidaknya kita dapat membuktikan bahwa kita bukanlah orang-orang pengecut. Aduh, Adisamara. Mataku menjadi panas mendengar kata-katamu. Terima kasih, Adisamara. Aku sambut baik prastiamu. Aku terharu sekali. Kaulah sahabatku paling dekat selama kita bekerja di Istana Majapahit. Dan sekarang kita terpaksa harus berhadapan dengan kawan-kawan kita sendiri. Sekarang mereka bukan lagi kawan, Kakang Nambi. Mereka adalah musuh. Mereka sudah membantai prajurit-prajurit Lamajang. Mereka sudah membunuh kawan-kawan kita yang terbaik. Kita harus menghunus pedang untuk menyambut kehadiran mereka, Kakang Nambi. Baiklah, Adisamara. Sekarang aku menjadi lega. Ternyata kau bukan hanya seorang kawan bagiku. Kau adalah saudara. Saudaraku. Sekalipun kau bukan orang Lamajang. Tapi apa yang kau lakukan kali ini tak akan pernah dilupakan oleh orang-orang Lamajang. Mereka juga harus mengenang jasa-jasamu. Baiklah, Adisamara. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Iya, Kakang Nambi. Bagaimana sebaiknya, Kakang Nambi? Apa kau sudah merencanakan siasat perang jika besok pagi bala tentara Majapahit menyerbu kemari? Begini, Adisamara. Pintu benteng Istana Lamajang akan ditutup rapat. Sementara prajurit-prajurit panah akan bertengger di atas benteng. Dan aku bersama prajurit-prajurit Lamajang akan bersiap-siap di alun-alun. Dan apa yang harus kulakukan? Nah, kau kutugaskan menjaga Istana Lamajang. Termasuk menjaga istri dan anakku, Jana Rupaka. Lindungilah mereka. Jangan biarkan prajurit Majapahit menyentuh mereka. Nyai. Iya, Kakang Nambi. Besok pagi, pada saat matahari muncul di atas punggung bukit dan bumi menjadi terang, perang besar akan terjadi. Kalau sampai pintu benteng Istana Lamajang bobol, kau jangan pergi kemana-mana. Kau dan Jana Rupaka, putraku, harus tetap tinggal di istana. Iya, Kakang. Aku akan menjalankan amanatmu dengan seksama.
Sementara itu, di perkemahan prajurit-prajurit Majapahit, nampak Prabu Jayanegara masih terjaga. Beliau duduk di tenda yang megah dan mewah ditemani sang Ramapati. Mereka sedang membicarakan masalah rencana penyerangan ke Istana Lamajang besok paginya. Selama perang ini, berapa jumlah korban yang kita derita, Eyang Patih? Maksudku, berapa yang tewas dan berapa yang terluka parah? Rawadeng dan teman-temannya sudah mencatat semuanya, Gusti Prabu. Jumlah prajurit yang tewas sekitar 1.400 orang. Sedangkan yang terluka tidak terlalu banyak. Jumlahnya sekitar 500 orang. Kalau begitu, kita masih mempunyai prajurit yang cukup untuk menggempur Istana Lamajang besok pagi. Besok pagi adalah serangan yang menentukan, Gusti Prabu. Tapi ampun, kalau boleh hamba mengemukakan usul. Usul apa, Eyang Patih? Begini, Gusti Prabu. Kalau bisa kita menghindari bentrokan dengan prajurit-prajurit Lamajang yang pasti akan memakan banyak korban. Karena itu mungkin kita bisa mencari cara supaya korbannya tidak terlalu banyak, Gusti. Sayang kalau prajurit-prajurit Majapahit harus tewas hanya karena kesalahan yang telah dilakukan satu orang saja. Maksud hamba Adinambi. Lalu apa usulmu, Eyang Patih? Cobalah jelaskan. Sebaiknya Gusti Prabu menulis sepucuk surat untuk Adinambi. Surat itu isinya merupakan ancaman. Apakah itu perlu, Eyang Patih? Bagaimana kalau Paman Nambi tidak menanggapinya? Surat itu memang harus ditulis dengan baik. Kalau Nambi masih bisa berpikir sehat, dia pasti akan takut dan mundur. Dan kalau sampai nanti dia menyerah, berarti kita dapat menghindari jatuhnya korban prajurit Majapahit, Gusti. Aku masih belum yakin, Eyang Patih. Kukira Paman Nambi akan membela mati-matian Istana Lamajang. Tapi apakah pada dasarnya Gusti Prabu setuju usul hamba itu? Iya, aku setuju. Sekarang biarlah kau yang menulis surat itu, Eyang Patih. Kau boleh menulis atas namaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Hamba harus segera menulis surat dan mencari orang yang tepat untuk mengantarkannya ke Istana Lamajang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Menyampaikan surat ke Istana Lamajang. Mereka adalah Rasemi dan Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan perkemahan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya mereka tiba di depan pintu benteng Kadipaten Lamajang. Kehadiran mereka disambut 10 orang penjaga benteng. Berhenti. Siapa kalian ini? Kami akan menghadap Gusti Patih Nambi. Oh, jadi kalian prajurit-prajurit Majapahit? Jangan banyak bertanya, prajurit. Kami mempunyai urusan yang sangat penting. Kami harus segera menghadap Gusti Patih Nambi sekarang juga. Apa kalian tidak bermaksud memata-matai kami, ha? Awas, prajurit. Kalau kau membuat kesulitan, aku akan melaporkannya pada Gusti Patih Nambi. Dan nanti kau akan mendapat hukuman berat. Cepat, minggir. Tunggu dulu. Kami tahu kalian adalah penggawa kerajaan Majapahit.
Tapi kalian tidak bisa begitu saja masuk alun-alun istana Lamajang. Jika kalian ingin menghadap Gusti Patinambi, mari kami antarkan. Tapi kalian harus meninggalkan kuda-kuda kalian di sini. Juga senjata-senjata kalian. Boleh. Kami tidak keberatan. Baiklah, kami memang tidak bermaksud buruk. Ayo Rakuti, tambatkan kudamu itu. Rakuti dan Rasemi melompat turun dari punggung kudanya. Setelah menampatkan kuda di samping pintu benteng, mereka berdua bergegas memasuki alun-alun dengan dikawal 10 orang prajurit Lamajang. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di ruangan pendopo istana Lamajang. Nambi dan Samara menerima mereka di ruangan pendopo. Rasemi segera mengatakan apa maksud kedatangannya. Jadi kalian berdua diutus menyampaikan surat untukku? Benar, Gusti Patih. Baiklah. Mana suratnya? Ini, Gusti Patih. Rasemi mengeluarkan surat, kemudian menyerahkannya pada Patih Nambi. Nambi membuka gulungan rontal dan mulai membacanya dalam hati. Adi Nambi, aku menulis surat ini atas nama Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, sekarang ini ada kurang lebih 28.000 tentara Majapahit berkemah tidak jauh dari perbatasan kota Lamajang. Dan kau pasti tahu mengapa Gusti Prabu mengirim bala tentaranya kemari, Adi Nambi. Mudah-mudahan surat yang kutulis ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah Majapahit dan Lamajang. Begini, Adi Nambi, sebenarnya tak ada perlunya terjadi perang seperti ini. Tak banyak manfaatnya. Bahkan akibatnya bisa menyengsarakan banyak orang. Jika sampai perang pecah, pasti akan banyak sekali prajurit-prajurit jatuh menjadi korban. Padahal persoalannya sepele. Persoalannya hanyalah merupakan persoalan pribadimu dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Karena itu, Adi Nambi, kalau Adi Nambi sayang pada Lamajang, kalau Adi Nambi sayang pada keluarga dan pada prajurit-prajurit Lamajang yang tidak berdosa, maka lebih baik Adi Nambi menanggapi surat ini dengan akal dan pikiran yang sehat. Adi Nambi tidak mungkin dapat mempertahankan Lamajang. Dalam waktu sekejap, prajurit-prajurit Majapahit akan menggulung habis prajurit-prajuritmu. Mana mungkin Adi Nambi mampu bertahan melawan puluhan ribu prajurit. Dan Gusti Prabu Jaya Negara sendiri sudah memutuskan akan menumpas habis orang-orang Lamajang yang berdiri di belakangmu. Itu sudah menjadi keputusan beliau. Dan akan segera dilaksanakan besok pagi pada saat matahari mulai terbit. Karena itu Adi Nambi, kalau misalnya Adi Nambi mau mengalah, kalau misalnya Adi Nambi mau menyerah, kukira peperangan besar ini tidak akan terjadi. Persoalanmu dengan Prabu Jaya Negara bisa diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan khawatir Adi Nambi, aku akan berusaha membujuk agar Sang Prabu mengampuni kesalahanmu. Gemetar tangan Patih Nambi ketika membaca surat yang ditulis Ramapati. Dadanya turun naik dan napasnya keluar tidak beraturan. Tapi Nambi berusaha menekan perasaannya. Kemudian berpaling ke arah Rasemi dan Rakuti. Rasemi dan kau Rakuti. Ya Gusti Patih.
Aku sudah membaca surat ini. Dan aku sudah tahu apa isinya. Tahu apa maksudnya. Baiklah. Apakah Kakang Ramapati ingin agar aku segera membalas suratnya? Benar, Gusti Patih. Beliau menunggu balasan surat dari Gusti Patih Nambi sekarang juga. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan menulis surat balasannya. Patih Nambi berdiri, kemudian masuk ke ruangan dalam. Istrinya datang pada saat Nambi masih menulis surat balasan. Ada apa, Kakang Nambi? Tidak ada apa-apa, Nyai. Aku hanya menulis surat balasan. Kakang Ramapati baru saja mengutus 2 orang mengantarkan surat. Surat? Mengenai apa? Lucu sekali bunyi surat itu, Nyai. Kakang Ramapati telah menggertakku. Dia menyuruh Nambi menyerah. Dan sekarang dia akan tahu siapa itu Nambi. Setelah dia membaca surat balasan ini, dia akan tahu persis bagaimana sikapku mempertahankan kehormatan bumi Lamajang. Selesai menulis surat, Patih Nambi dan istrinya bergegas kembali ke ruangan pendopo. Nambi segera memberikan surat balasan. Rasmi memasukkan surat itu di balik lipatan pakaiannya. Mereka kemudian memberi hormat sebelum minta diri. Nambi dan Samara mengantarkan mereka sampai di halaman. Surat dari siapa, Kakang Nambi? Surat dari Kakang Ramapati. Tapi dia mengatasnamakan Gusti Prabu Jayanegara. Apa isinya? Sudahlah, Di Samara. Surat itu tidak begitu penting bagiku. Apapun yang akan terjadi, jika memang benar-benar prajurit Majapahit menghambur masuk kemari, kita akan berperang melawan mereka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, Rasmi dan Rakuti berjalan melintasi alun-alun Istana Lamajang. Mereka bergegas melangkah menuju pintu benteng. Rakuti terkejut, mendadak beberapa buah bayangan berkelebat menyambar mereka. Awas Rasmi! Kurang ajar! Kalian mau membokong rupanya. Bukankah kalian penggawa-penggawa kerajaan Majapahit? Kalian tidak pantas menginjak bumi Lamajang. Tunggu prajurit, kami sedang mengemban tugas. Kami baru saja menghadap Gusti Patih Nambi untuk menyampaikan surat. Kalian tikus-tikus Ramapati. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi dalam keadaan bernyawa. Ayo, kita bunuh saja mereka. Iya. Rakuti segera bersiap-siap menghadang serangan-serangan prajurit Lamajang. Jumlah mereka tidak kurang dari 20 orang. Maka terjadilah pertarungan sengit. Nampaknya prajurit-prajurit Lamajang sudah tidak sabar lagi. Rakuti geram karena tombak Patmayoni ditinggal di luar benteng. Dia segera bersiap-siap mengeluarkan aji segara geni. Tapi pada saat itulah, Nambi dan Samara berlari-lari menghampiri mereka yang sedang bertarung. Hai, berhenti! Berhenti! Mendengar teriakan Nambi, prajurit-prajurit Lamajang serentak berhenti menyerang. Tapi mereka masih mengepung Rakuti dan Rasmi setengah lingkaran.
Senjata mereka masih terhunus. Apa yang kalian lakukan? Mereka bermaksud membokong kami, Gusti Patih. Benar begitu. Benar kalian membokong mereka. Ayo jawab. Angkat wajahmu dan jawab pertanyaanku. Benar kalian bermaksud membokong mereka, prajurit-prajurit Majapahit ini? Benar, Gusti Patih. Goblok! Prajurit tidak tahu aturan. Kalian pikir apa yang kalian lakukan ini? Hah? Kalian tahu siapa mereka ini? Mereka penggawa-penggawa kerajaan Majapahit, Gusti Patih. Sekarang ini mereka menjadi tamuku. Mereka adalah utusan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian tidak pantas berlaku kasar pada mereka, para utusan. Itu bukan watak prajurit sejati. Itu bukan watak putra-putra Lamajang. Memalukan sekali. Mengapa di saat-saat segenting ini aku masih harus menanggung malu seperti ini? Coba sini. Sini kau. Iya, Gusti Patih. Apa kamu yang membujuk mereka? Teman-temanmu untuk melakukan pembokongan? Tidak, Gusti Patih. Kami memang telah bersepakat untuk membokong mereka. Tapi kau juru bicara mereka, bukan? Benar, Patih. Gusti Patih, hamba bicara atas nama kawan-kawan. Berapa orang semua kawanmu itu? Semua 18 orang, Gusti Patih. Apa alasanmu harus melakukan pembokongan? Melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji ini? Coba bicara yang jelas. Ampun, Gusti Patih. Bukankah mereka ini penggawa-penggawa kerajaan Majapahit? Bukankah mereka ini musuh-musuh kita? Musuh orang-orang Lamajang? Sekarang mereka belum menjadi musuh kita, tahu? Sekarang mereka adalah utusan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian tidak berhak mengganggu mereka. Karena mereka sekarang masih menjadi tamuku. Kalau begitu, kami mohon ampun, Gusti Patih Nambi. Kami mengaku bersalah. Semula kami mengira mereka musuh. Mereka datang kemari untuk menjadi mata-mata musuh. Itulah sebabnya kami ingin menghabisi mereka, Gusti. Baiklah. Karena memang kalian tidak tahu. Baiklah. Aku mengampuni kesalahan kalian yang sangat memalukan ini. Tapi jangan diulangi lagi. Maaf Rakuti, Rasmi. Maaf atas peristiwa ini. Tidak apa-apa, Gusti Patih. Kami belum sempat cedera. Adi Samara, tolong kau antarkan Rakuti dan Rasmi sampai di pintu gerbang benteng. Baik, Kakang Nambi. Ayo Rasmi, Rakuti. Samara mengantarkan Rasmi dan Rakuti sampai di pintu gapura benteng alun-alun Istana Lamajang. Rakuti segera mengambil kuda dan naik ke atas punggung kuda itu. Sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan benteng, kembali ke perkemahan bala tentara Majapahit di perbatasan kota Lamajang. Setelah Rasmi dan Rakuti pergi, Patih Nambi kembali mengumpulkan 18 orang prajurit Lamajang yang telah berani melakukan pembokongan. Nampaknya Nambi belum puas. Wajahnya masih merah dan napasnya memburu. Sementara 18 prajurit Lamajang menundukkan wajahnya ke halaman istana Kadipaten. Hai, dengar kata-kataku ini.
Barangkali besok pagi akan terjadi perang besar di tempat ini. Barangkali besok pagi kita tidak akan pernah bertemu lagi, karena gugur membela kehormatan bumi Lamajang. Tapi perbuatan kalian membokong penggawa-penggawa kerajaan itu sungguh-sungguh memalukan. Itu perbuatan prajurit-prajurit pengecut. Aku tidak menjadi bangga karenanya. Aku tidak menjadi senang karenanya. Aku justru muak. Aku jijik melihat prajurit-prajuritku berlaku curang. Kita tidak perlu takut berperang melawan musuh. Siapapun dia, berapapun jumlah mereka, kita akan mengusir siapa saja yang berani datang menginjak-injak kehormatan Lamajang. Ini adalah tekadku. Tekadku yang sudah puluhan kali kuteriakkan di depan kalian semuanya. Kita adalah prajurit. Kita hidup sebagai prajurit. Kita bertarung sebagai prajurit. Dan kalau toh kita gugur nanti, kita akan mati sebagai prajurit. Jangan mati seperti tikus comberan. Jika kalian masih ingin berdiri di belakang Nambi, jika kalian masih ingin menjaga kehormatan bumi Lamajang, malam ini kalian jangan tidur. Tapi renungilah perbuatan kalian yang menjijikkan itu tadi. Bukan hanya kepadaku kalian harus minta ampun, tapi juga pada leluhur-leluhur kota Lamajang, pada nenek moyang kita yang sudah bersusah payah mendirikan kota kelahiran ini, juga pada Batara Agung yang selalu berbuat adil pada semua insan di muka bumi ini. Renungkan, jika kalian sudah merasa benar-benar bertobat, besok pagi kalian boleh mengangkat pedang ataupun mencabut keris untuk bertarung melawan musuh. Sementara itu, di tenda perkemahan para prajurit Majapahit, Rasemi dan Rakuti sudah duduk menghadap Sang Prabu Jayanegara. Rasemi segera mengeluarkan rontal dan menyerahkannya kepada Sang Prabu. Selanjutnya Sang Prabu menyerahkannya kepada Sang Ramapati. Coba baca, Yang Pati. Aku ingin mendengar jawaban Paman Nambi. Kalau memang dia mau menyerah, itu akan lebih baik. Mudah-mudahan saja Adi Nambi masih bisa berpikir sehat, Gusti Prabu. Sekarang perkenankan hamba membaca surat balasannya. Kakang Ramapati, aku sudah membaca isi suratmu yang sangat baik dan bersahabat. Terima kasih, Kakang Ramapati. Tapi terus terang, aku tidak bisa memenuhi usulanmu. Aku dan prajurit-prajurit Lamajang sudah bertekad untuk mempertahankan bumi kelahiran. Nampaknya perang besar ini tak bisa dihindarkan. Maaf, Kakang Ramapati. Ini sudah merupakan keputusanku. Bagaimanapun juga, sekalipun jumlah kami tidak seberapa banyak, kalau memang bala tentara Majapahit berniat menginjak-injak kehormatan kami pun tidak akan tinggal diam. Kami tahu, jumlah bala tentara Majapahit sangat besar, mungkin mencapai puluhan ribu. Tapi api semangat kami juga besar, dan tekad kami pun besar. Sekian, Kakang Ramapati. Tolong sampaikan salam hormatku pada Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Gusti Prabu. Rupanya Adi Nambi bertekad akan memberikan perlawanan, Gusti. Kalau memang begitu, aku pun bertekad akan menjalankan rencanaku, Eyang Pati. Besok pagi setelah matahari terbit,
kita akan berangkat menggempur istana Lamajang. Baiklah Gusti Prabu. Nampaknya perang ini tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi hamba mohon agar Gusti Prabu berhati-hati. Kali ini prajurit-prajurit Lamajang langsung dipimpin Adinambi. Semangat perang mereka pasti berkobar-kobar. Sebaiknya Gusti Prabu jangan terlalu jauh masuk ke medan peperangan. Baik, Eyang Patih. Sekarang aturlah rencana penyerangan. Gusti Prabu tidak usah khawatir. Biarlah hamba yang akan mengatur anak-anak. Sekarang silakan Gusti Prabu istirahat. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Waktu terus berlalu. Waktu bagaikan seorang perempuan tua yang berjalan terseok-seok tanpa basa-basi dan tanpa cerita apapun juga. Prajurit-prajurit Majapahit hampir semalaman tidak tidur. Mereka sibuk mengadakan persiapan. Akhirnya saat yang dinantikan segera tiba. Langit di sebelah timur sedikit demi sedikit mulai terang. Rawedeng bergegas membenahi prajurit-prajuritnya. Sebagian prajurit Majapahit mencabut tiang-tiang penyangga tenda, sementara yang lain sibuk membenahi senjata ataupun kuda tunggangan mereka. Pagi-pagi buta, di hari yang bersejarah itu, bala tentara Majapahit bergerak meninggalkan tenda perkemahan. Mereka bergerak ke arah timur, menuju istana Kadipaten Lamajang. Rasemi, Rakuti, Rawedeng dan Rayuyu, serta Rabanek dan Rapangsa berkuda di samping Prabu Jayanegara yang naik seekor gajah. Sementara Ratanca berkuda bersama Sang Ramapati di belakang mereka. Mereka terus bergerak semakin mendekati benteng Lamajang. Prajurit panah yang jumlahnya tidak kurang 2.000 orang berbaris paling depan. Disusul pasukan tombak, pasukan keris, pasukan pedang dan yang lain. Sementara pasukan berkuda ditempatkan paling belakang, karena mereka harus membawa perbekalan. Dari jauh mereka mulai melihat benteng Lamajang berdiri tegak perkasa, bagaikan keyakinan dan keteguhan hati putra-putra Lamajang sejati. Bala tentara Majapahit berhenti kurang lebih 200 langkah jauhnya dari benteng Lamajang. Sang Ramapati menghampiri Prabu Jayanegara yang duduk dengan tenang di atas seekor gajah. Kita sudah sampai, Gusti Prabu. Kita tinggal menunggu aba-aba dari Gusti Prabu Jayanegara untuk menyerang. Aku tidak melihat tanda-tanda mereka menyambut kehadiran kita, Eyang Patih. Nampaknya sepi-sepi saja. Mereka pasti bersembunyi di balik lekukan-lekukan benteng. Pintu gapura benteng itu harus dijebol, Eyang Patih, supaya kita bisa bebas masuk ke dalam. Tapi sebaiknya kita berpencar. Aku ingin melihat benteng Lamajang dikepung dari berbagai jurusan. Itu rencana yang sangat bagus, Gusti Prabu. Akan hamba laksanakan sekarang juga. Sang Ramapati bergegas menemui Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rayuyu dan yang lainnya. Setelah bercakap-cakap sebentar, Rakuti berteriak dari atas kuda, dan bala tentara Majapahit mulai bergerak menyebar mengepung benteng Lamajang.
Bagaimana di Samara? Apakah prajurit-prajurit Lamajang sudah siap siaga menghadang musuh? Mereka semuanya sudah berkumpul di alun-alun Kakang Nambi. Dan sepertinya bala tentara Majapahit sudah mulai mengepung benteng. Mereka bergerak menyebar ke berbagai jurusan. Kita akan mempertahankan istana Lamajang ini dengan seluruh kemampuan kita. Nah, sekarang kau masuk ke istana di Samara. Jagalah istri dan anakku. Dan bawalah 1.000 orang prajurit untuk mempertahankan diri. Kalau sampai orang-orang Majapahit berhasil membobol pintu benteng. Baik, Kakang Nambi. Samara bergegas masuk ke ruang dalam istana Kadipaten Lamajang. Sementara Patih Nambi turun dari ruangan pendopo menemui prajurit-prajuritnya. Dia lalu berdiri di atas menara kecil yang terletak di sebelah timur alun-alun. Hidup Lamajang! Apa kalian takut menghadapi prajurit-prajurit Majapahit? Tidak! Benar kalian tidak takut bertarung melawan prajurit-prajurit Wilwatikda? Tidak! Bagus! Hidup putra-putra Lamajang! Hidup Gusti Nambi! Hidup Gusti Nambi! Hidup Gusti Nambi! Terharu sekali melihat sambutan prajurit-prajurit Lamajang yang berdiri di sepanjang benteng. Sama sekali mereka tidak nampak gentar. Bahkan wajah mereka berseri-seri melihat pemimpin mereka berdiri tegak di atas menara. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah perang besar itu akan meletus? Dan bagaimana nasib para prajurit Lamajang, nasib Nambi dan keluarganya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.